Siang ini, Zahra rencananya akan berbelanja ke minimarket yang kebetulan letaknya tidak terlalu jauh dari kediamannya. Ia keluar dengan setelan santai dan mengambil motor metik kesayangannya. Zahra melanjutkan motor tersebut dengan kecepatan sedang. Namun ketika ia sampai di perempatan, sebuah mobil melaju dengan cepat hingga menyerempet motor yang Zahra pakai. Untunglah Zahra sudah lihai memakai motor, jadi ia bisa menyeimbangi mobil tadi. Namun jika diamati, Zahra rasanya pernah lihat mobil berwarna merah tadi. Mobil itu meninggalkan Zahra yang sudah terduduk di atas aspal. Diamatinya telapak tangan yang sudah mengeluarkan darah segar akibat terjatuh tadi. Keningnya pun dirasa perih karena mengenai bahu jalan di sampingnya. Namun karena memang Zahra pemberani, jadi ia melanjutkan perjalanannya saja. Ketika hendak jalan memasuki minimarket, kakinya terlalu ngilu. Namun Zahra paksakan dengan menyeret salah satu kakinya. Ia berjalan tertatih dan mengambil barang-barang yang memang ia perlukan. Namun ketika dibelokkan rak, ia terkejut oleh kedatangan seseorang. Dirinya hampir saja menabrak lelaki itu. Laki-laki itu diam dan memasang wajah dingin saja. Lalu setelahnya pergi meninggalkan Zahra. Aji, panggil Zahra lantas mendekati orang yang ia undang tadi. Ji, apa gue punya salah sama lo? Setelah apa yang lo lakuin ke gue, lo masih nanya apa salah lo? Jawab Aji sarkastik. Gue minta maaf Ji, gue lakuin itu terpaksa, dan lagi gue gak bawa lo lebih jauh dari itu. Bagus Ra, bagus. Bahkan gue kayak gini juga lo gak ngerasa salah sedikit pun. Bukan gitu Ji, gue juga jelasin kalau gue cukup Ra. Gue gak minta penjelasan apapun dari lo. Zahra menghela napasnya pelan dan memejamkan matanya. Namun sebuah tangan laki-laki menyentuh pundaknya hingga ia sadar dari lamunan. Zahra menangkis tangan tersebut dan berputar melihat siapa yang beraninya melakukan hal demikian. Dilihatnya laki-laki yang masih ia hafal dengan wajahnya, tampan tapi tidak setampan Romi. Ya iyalah, tokoh utama mah selalu tampan, kata dari oke lupakan. Masih ingat? Tanyanya. Tunggu, dia ini mantan gue yang keberapa dah? Yang jelas terakhir. Saking banyaknya apa yang gue punya mantan. Enggak deh, tepatnya mereka yang mengklaim sebagai mantan. Lah gue mah anggap pada temenan aja. Bodoh lah, batin Zahra. Kenapa senyum-senyum sih? Tambah ganteng ya? Ucapnya membangunkan lamunan Zahra. Apaan sih? Gue duluan, ucap Zahra hendak melenggang pergi. Namun pemuda itu malah menghalangi jalan Zahra. Perasaan dulu gak cuek-cuek amat deh. Bodoh minggir. Lo gak kangen gue para? Apanya yang mesti dikangenin sih? Ujarnya dan berjalan keluar minimarket tersebut. Zahra melihat ban motornya kempes, kaca spion pecah dan tidak bisa dijalankan. Zahra mengira bahwa itu akibat jatuh tadi. Gue antar. Entah dari mana si mantannya datang, tidak lupa dengan tangan jahilnya yang memukul pelan kepala Zahra dengan botol minuman yang sudah habis. Emang dari dulu lo tuh ya Re, tangan gak pernah diberi siraman rohani jadinya gitu. Hobi banget celakain orang. Elah dikit juga Ra, itu kan yang lo bilang romantis. Itu kan dulu, kata Zahra dengan nada mengikuti iklan di televisi. Ya udah ayo, gue antar pulang. Udah sore dan gak ada kendaraan umum yang lewat juga. Terus motor gue gimana? Beli yang baru, lo kan kaya. Rehanto gue plus bego, lo gak pernah hilang sumpah. Perasaan gue juga belum hilang, candanya cengengesan. Jadi kagak nih nganter gue. Zahra sudah berada di motor milik Rehan. Ia duduk sambil memberi jarak yang lumayan jauh. Tak lupa juga Zahra meletakkan belanjaannya di tengah jok. Tak butuh waktu lama ia telah sampai di kediaman Zahra. Lo turun, ntar gue antar motor lo, ujar Ray. Caranya? Ya didorong lah sayang. Zahra menegang di tempat, perutnya seperti ada ribuan kupu-kupu. Jantungnya berpacu dengan cepat, keringat dingin bercucuran.
Wajahnya memanas, mulutnya terbuka, dan itu terlalu berlebihan. Please. Tanpa sepatah kata lagi, Ray melajukan motornya ke tempat di mana Sarah meletakkan motor metik kesayangannya itu. Sarah duduk di depan gerbang untuk menunggu kedatangan orang lama yang muncul kembali dan mengejutkan Sarah dengan sikap yang sama sekali tidak berubah dari pria itu. Sekitar 20 menit Sarah menunggu, akhirnya ia melihat tanda-tanda seseorang menghampirinya. Bambang, lo gimana dah? Lo kan lagi nggak bawa motor, kenapa lo pakai helm? Tolol. Ra, please deh, jangan gara-gara gue kagak di samping lo dan dunia lo jadi gelap. Sumpah lebay. Siapa juga yang lebay? Orang gue kata benar kok. Lo bilang gak bawa motor, terus ini apa? Beca? Tanyanya sambil menunjuk motor Sarah. Lagian juga lo gimana sih, Ra? Bukannya suruh masuk dulu kek, kasih minum kek, malah debat pinggir jalan gini. Ray, lo kan mau balik lagi ke minimarket ambil motor lo. Ya sekalian aja lah minumnya di sana. Kalau di sini ntar lo ke sana capek lagi terus minum lagi. Kan sayang airnya. Gue kagak sayang air, gue sayangnya sama lo. Gombalnya receh. Terserah apa kata. Gue masuk. Makasih bantuannya, tutur Sarah dan mengambil alih motornya itu. Sarah bahkan tidak memperdulikan teriakan Ray yang berada di depan pagar rumahnya sambil mengguncang pagar tersebut. Sarah mendorong motornya dan diselai tawa-tawa kecil. Ray masih seperti dulu rupanya. Sarah menghela napas setelah memarkirkan motor ke depan garasi. Ketika ia hendak melangkah menaiki ambalan rumahnya, ia terkejut akan keberadaan Romi. Senang banget abis kecelakaan, tegurnya dingin. Apa sih? Mana ada orang kena musibah senang? Itu kamu senyum-senyum, Ra? Tahu bukannya diobatin malah diomelin. Sarah lantas meninggalkan Romi masuk ke rumahnya untuk membersihkan luka-luka yang didapatnya tadi. Jatuh di mana? Tanya Romi yang masih menangguhkan wajah datarnya. Perempatan. Kok bisa? Emang kenapa nggak bisa? Romi mengambil alih kapas yang ada di tangan Sarah. Dibersihkannya luka itu dengan hati-hati sambil meneliti luka yang ada pada Sarah dan kondisi motor yang bisa dibilang setengah hancur. Romi menyimpulkan itu bukan karena jatuh biasa. Mas, kamu inget gak plat mobilnya Mawar? Enggak, kenapa? Aku jatuh gara-gara mobil itu bikin aku kehilangan keseimbangan. Maksud kamu? Yang nabrak Mawar? Ya nggak tahu juga sih, soalnya dari merek sama warnanya sama. Lain kali kalau mau kemana-mana bilang dulu biar aku yang anter, ya? Tanya Romi sambil mengelus kepala Sarah. Kamu nggak marah? Ara, mau aku marah? Soal teman aku itu loh. Kunci dari kuatnya suatu hubungan itu adalah kepercayaan, Ra. Jadi aku bakalan percaya sama kamu, kecuali kalau kamu ingkar dan mengerusak kepercayaan aku. Aku gak ngejamin akan baik-baik aja. Kan kata orang cemburu tanda cinta. Terus sekarang kamu gak cemburu, berarti gak cinta dong. Itu kan kata orang, Ara, bukan kata aku. Cemburu juga ada aturannya kali. Kalau cemburu terus justru itu yang buat hubungan jadi runyam. Jadi kesimpulannya, aku cinta Zahra, istriku. Jelas Romi sambil tersenyum simpul ke arah Zahra. Ayo sekarang kamu mandi biar aku yang beresin belanjaannya, tita Romi. Gak usah, biar nanti Ara aja yang beresin, sergah Sarah. Udah sana cepat mandi atau mau dimandiin? Ogah, pungkasnya dan berlalu pergi. Usai mandi, Sarah turun untuk menyiapkan makan malam. Namun ketika ia turun, yang dilihat adalah pemandangan suaminya yang sedang memasak. Dengan lihainya lelaki tampan itu memotong bahan makanan yang akan ia gunakan. Sarah menghampiri suaminya itu dan mengambil alih pisau yang digenggam oleh suaminya tadi. Biar Ara yang lanjutin, pintanya dan meneruskan kegiatan suaminya yang ia paksa hentikan. Romi memperhatikan punggung istrinya yang sedang asyik dengan dunia dapurnya, dengan rambut yang ia biarkan tergerai indah di sana. Mata Romi menangkap penjepit rambut yang bergelantung di pojok bawah baju Zahra. Ia mengambilnya dan menggulung rambut Zahra dengan hati-hati.
ditetapnya leher itu hingga ia berfantasi liar. Namanya juga cowok normal, maklumi saja ya. Udah sah nih. Romi meletakkan dagunya di antara bahu dan leher istrinya itu. Dihirupnya aroma stroberi khas Zahra. Romi sangat hafal dengan aroma istrinya. Kalau tidak stroberi ya minyak telon. Menurutnya Zahra sangat menggemaskan. Dia masih saja menggunakan barang-barang anak kecil. Wangi. Romi memejamkan matanya pada posisi yang masih sama. Dah selesai, pekik Zahra saat setelah menyelesaikan acara masaknya. Mau makan sekarang atau habis sholat maghrib, Mas? Habis sholat aja kali ya, biar santai. Oke. Romi lalu mengajak Zahra menonton televisi terlebih dahulu guna menunggu azan berkumandang. Kamu bisa masak, Mas? Tanya Zahra saat acara televisi tadi berganti iklan-iklan. Nggak terlalu sih, cuma bisa dikit. Wih, keren. Ara, kamu mau lanjut kuliah nggak? Emang boleh, Mas? Emang siapa yang larang? Romi balik tanya dan membuat Zahra bernafas lega. Setidaknya ia sudah memperoleh izin dari suaminya itu. Mau kuliah di mana? Emang kalau aku kuliah jauh boleh? Pancing Zahra. Aku gak mau ngehalangin mimpi kamu. Tapi di sisi lain kayaknya aku gak bisa jauh dari kamu deh. Sejak kapan suamiku ini jadi pintar gombal? Bukan gombal sayang, jawab dulu mau kemana. Kayaknya dekat sini aja deh, soalnya aku juga gak mau ninggalin kewajiban sebagai istri yang baik dan benar. Candanya sambil terkikis geli. Emang udah dijalani semua kewajibannya? Skakmat, bagai diterjang badai Zahra jadi kikuk sendiri. Ia merutuki ucapannya yang melenceng jauh dan malah membuat Romi gampang mengembalikan kata-katanya. Belum sempat Zahra jawab, azan sudah berkumandang. Hatinya bersorak gembira karena tidak akan melanjutkan perbincangan terkutuk baginya itu. Romi berdiri dan menggandeng Zahra mengambil air wudhu. Mereka menjalankan kewajibannya lalu bersiap turun untuk makan malam. Hanya suara kunyahan yang lambat-lambat terdengar karena memang mereka makan menggunakan tangan. Sesaat setelah itu keduanya sudah menyelesaikan makanannya masing-masing. Zahra meraih gelas dan diberikannya pada Romi. Romi minum dengan tenangnya. Zahra mengambil gelas yang Romi gunakan tadi dan menenggak sisa air minum suaminya itu. Jadi apa jawabannya, Mas? Jadi apa jawabannya, Ra? Spontan Zahra tersendak minum tadi. Ia kira Romi tidak ingat dengan perbincangan mereka sebelum sholat tadi. Biasa aja kali, Ra, kenapa tegang gitu sih? Ujar Romi sambil menepuk pelan punggung Zahra. Malam ini kewajibannya akan Zahra penuhi kok, ujarnya malu-malu. Aku gak maksa loh. Zahra tidak bergeming, ia hanya meruntuki kalimatnya. Tapi di sisi lain juga ia tidak mau kalau suaminya itu tidak mendapat apa yang menjadi haknya. Maaf karena udah nunggu lama, ucap Zahra dan berdiri membereskan piring-piring kotor di atas meja makan. Udah daftar kuliahnya? Udah ditangani guru BK. Kalau ada apa-apa bilang aja, ntar aku yang urus. Iya. Oh ya Mas, nanti aku ada camping barang angkatan katanya. Digabung sama acara perpisahan juga. Ara boleh ikut? Boleh, emang kapan? 2 minggu lagi mungkin. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sedari tadi Zahra nampak gelisah dan terus berkeringat. Padahal AC dirasa sangat dingin oleh Romi. Kamu kenapa sih, Yang? Dari tadi perasaan gak tenang, ucap Romi sambil mengalihkan pandangannya dari televisi. Dengan segenap keberaniannya, Zahra mengutarakan alasan ia menjadi gelisah saat ini. Kak, kamu gak lupa sesuatu kan? Romi tersenyum penuh arti dan mematikan televisi di depannya. Ia berdiri dan disusul oleh Zahra. Tiap anak tangga yang Zahra pijak rasanya sangat berat, dan makin tinggi ia terasa makin banyak anak tangga di depannya ini. Di anak tangga terakhir paling atas ujung dekat kamar, rasanya kaki Zahra sudah meleleh seperti jeli.
Tangannya meraih kenop pintu dengan gugup. Keringat dingin bercucuran. Mbak telah mengikuti lari maraton. Seumur hidup Zahra belum pernah merasakan dirinya gugup seperti ini. Langkah demi langkah ia pijak, namun sepertinya waktu berputar sangat lambat. Bahkan untuk menyelesaikan langkah pun dirasa menghabiskan waktu 5 menit. Suara pintu tertutup membuat kegugupannya makin meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Sayup-sayup ia mendengar derap kaki melangkah mendekatinya. Terasa sangat tegas dan berwibawa. Ditutup matanya dengan rapat, merasakan sentuhan memabukkan dari suaminya itu. Hembusan napas berat dirasa sangat akrab menerpa lehernya. Sungguh ini pertama kalinya Zahra demikian. Dan betapa bersyukurnya ia masih memiliki harta berharganya hingga kata sah yang lalu telah terlantun indah di telinganya. Bersambung.